Tadi saya ada dengar bahwa Nabi Muhammad itu Rob, ya seperti itu ya. Iya, itu sudah diakui oleh pendebat-pendebat Muslim. Siapa aja bang? Kalau boleh Yusuf tahu. PI mengakui, hanya saja Yusuf PI itu berkelit. Dia mengakui khusus di hadapan saya. Gus Wafi mengakui, Uni Rifa mengakui, Rashid mengakui, Daman mengakui, Zuma mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Jadi Rob kalian Kalau itu saya, ada dua, ada Allah dan ada Muhammad. kalau disama-samain sama Kristen ya. Pertanyaan saya, kenapa Yusuf memanggil suaminya Zulaika itu dengan kata-kata Robbi? Karena dia adalah seorang budak. Iya, karena dia adalah yang dimiliki, yang dikuasai, yang diatur Ya. oleh suaminya si perempuan itu. Betul? Betul. Nah, posisi kalian umat muslim terhadap Allah dan Muhammad seperti Yusuf itu terhadap suaminya Zulaika itu. Kalian adalah budak-budaknya Allah dan budak-budaknya Muhammad. Jadi Rob kalian tuh ada dua. Jadi nggak usah bisa, lagi Bang. ngomong sama Kristen, hai Karesteng. Tuhan kalian ada tiga. Masih hebat kami ada tiga, kalian dua. Jawaban super cerdas Edis TV untuk Ali Almanak. Muslim ada 2 Rob dan Kristen ada 3 Rob. Mari kita saksikan diskusi menarik mereka berikut ini. Saya sebagai Kristen, apa gerangan ini Anda naik kemari? Apa yang mau Anda sampaikan atau Anda utarakan? Tadi saya ada dengar bahwa Nabi Muhammad itu Rob, ya seperti itu ya. Iya, itu sudah diakui oleh pendebat-pendebat Muslim. Siapa aja bang? Kalau Yusuf boleh tahu. PI mengakui, hanya saja Yusuf PI itu berkelit. Dia mengakui khusus di hadapan saya. Kemudian Gus Wafi mengakui. Kemudian Uni Rifa mengakui. Rashid mengakui. Daman mengakui. Zuma mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Kenapa jadi mereka berstatement seperti itu bang? Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya memang Muhammad itu Robnya umat Islam. Tetapi umat yang tidak tahu. Apakah Anda termasuk orang-orang yang mengakui atau tidak mengakui? Kalau saya sih Allah ya Allah ya. Allah itu Kan Rob gak nyambung kami. kan dia kan? Bang, Sedangkan kita tidak itu sedang adalah membahas utusan Allah, Bang. Bang Ali, Iya. kita nggak lagi bahas Iya. Allah. Kita lagi bahas Muhammad. Ya, Nabi Di Muhammad itu mana adalah Muhammad utusan itu statusnya di manusia. dalam agama Islam sebagai Rob kalian. Jadi Rob kalian Kalau itu saya- ada dua. Ada Allah dan ada Muhammad. Jadi Robnya umat muslim itu dua. Kalau disama-samain sama Kristen ya. Nah ini Ada makanya Tuhan. Anda tidak tahu. Bang, ada Al-Quran di situ nggak? Ada. Ada. Ada nggak di dalam Al-Quran kata Robbi itu ditujukan kepada manusia? Sejauh ini yang saya tahu tidak ada sih. Tidak ada. Inilah karena orang Islam tidak tahu isi Qur'annya. Itu ada di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23 di mana Yusuf berkata innahu robbi, sesungguhnya Robku. Nah, kata Robku itu, Robbi itu ditujukan Yusuf kepada seorang manusia. Iya, seperti itu ya. Jangan iya-iya saja. Pertanyaan saya, kenapa Yusuf memanggil suaminya Zulaika itu dengan kata-kata Robbi? Di Al-Quran bagian mana bang? Yang Oke, coba buka surat Yusuf ayat 23.
Saya bacakan terjemahnya ya. Silakan Bang. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Oke, sungguh tuanku. Coba cek bahasa Arabnya itu apa? Innahu Rabbi ahsana mathwai. Innahu Robbi. Kata Robbi itu ditujukan ke siapa oleh Yusuf? Ke sang raja. Oke, jadi Karena ada nggak kata Robbi Nabi itu yang disematkan kepada manusia? Ya, ini disematkan kepada manusia nih Bang. Iya. Kenapa Yusuf memanggil suaminya perempuan itu dengan kata-kata Robbi? Karena dia adalah seorang budak. Iya, karena dia adalah yang dimiliki, yang dikuasai, yang diatur oleh suaminya si perempuan itu. Betul? Betul. Iya. Nah, posisi kalian umat muslim terhadap Allah dan Muhammad seperti Yusuf itu terhadap suaminya Zulaikha itu. Kalian adalah budak-budaknya Allah dan budak-budaknya Muhammad. Makanya bertaubatlah kalian menjadi budak Allah dan budak Muhammad. Itu yang saya suarakan tiap hari di channel ini. Iya. Iya. Insyaallah terima. Bertaubatlah Anda wahai saudaraku. Kalau kata Mikana, saudaraku, bertobat kau, bertobat. Ya, bertobat. Coba sekarang saya tanya. Bagaimana posisi umat muslim terhadap Allah dan Muhammad? Bukankah mereka harus berucap sami'na wa to'na? Betul nggak? Sami'na Bang, yang benar sami'na wa to'na. Apa arti sami'na wa to'na? Mendengarkan dan patuh. Iya, kami mendengar dan kami patuh. Itulah ucapan yang keluar dari orang-orang Islam jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan. Betul? Betul. Iya, makanya kalian inilah budak-budak daripada Allah dan Muhammad. Jadi ketika saya bilang Muhammad itu Rob kalian, Allah itu Rob kalian, itu memang betul. Pemahaman itu adalah pemahaman yang sangat Islami, pemahaman yang Qurani. Dan itu sudah diakui oleh pendebat-pendebat senior kalian. Gitu, ya, Bang. Mungkin nanti lebih dalam lagi Bang untuk memahami kata Rob di sini apa sih sebenarnya. Karena kalau kata-kata Rob yang lain Bang, kalau kata-kata Rob yang lain itu beda tulisannya dan artinya pun berbeda Bang. Intinya Allah adalah Rob kalian, Muhammad adalah Rob kalian. Jadi Rob kalian tuh ada dua. Jadi nggak usah lagi ngomong sama Kristen, hai Karesteng, Tuhan kalian ada 3. Masih hebat kami ada 3, kalian 2. Cuma 1. Gitu. Namun kan di Al-Quran ini tidak pernah dikatakan bahwa Muhammad itu adalah anaknya Tuhan seperti itu Bang. Kalau kita berbicara mengenai anaknya Tuhan, memang betul. Muhammad memang bukan anaknya Tuhan, tetapi dia anaknya. Nanti kalau saya ngomong dibilang penista. Bang, pernah nggak Anda dengar ungkapan kemarahan begini? Dasar anak setan lo. Pernah dengar ungkapan begitu nggak? Ya, pernah sih. Oke. Anak setan, apakah berarti bahwa setan itu punya istri terus ngelahirin dia? Ya enggak Bang. Enggak. Anak setan itu adalah sebuah kiasan, sebuah ungkapan bagaimana dia itu memiliki sifat-sifat setan. Jadi sifat setan itu nurun. Makanya ada istilah buah jatuh tak jauh dari tangkainya. Pohonnya. Iya. Jadi anak setan itu adalah ungkapan bagaimana seorang anak yang tabiatnya itu kayak setan. Itu semua bahasa-bahasa metafor, Bang. Memang Muhammad bukan anak Tuhan, sifat-sifatnya jauh daripada kebenaran.
Gimana? Yang anak-anak Tuhan itu orang-orang Kristen. Kami, orang-orang Kristen, itu disebut sebagai anak-anaknya. Yesus disebut anaknya yang tunggal. Begitu. Sedangkan kami itu disebut anak-anaknya. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu mengeluarkan kosakata yang tidak tepat. Contoh misalnya, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata bahwa Isa itu adalah anak Allah. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Karena dia tidak punya istri. Kan Quran gak nyambung. Bagaimana mungkin Quran mengira bahwa orang Kristen mengimani bahwa Yesus itu anak biologis? Padahal tidak ada orang Kristen yang beriman bahwa Yesus anak biologis. Bapak di surga ngambil istri, kemudian kawin, terus lahirlah Yesus anaknya. Nah, itulah yang Quran kira. Itulah yang umat muslim kira. Yang dipahami oleh kekristenan. Padahal tidak seperti itu. Terus abang berarti bersikukuh bahwa mengatakan Nabi Muhammad kami itu adalah Rob kami ya? Seperti itu ya bang? Bang, itu sudah didukung dan diakui oleh para pendebat-pendebat Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan tuanku yang di dalam surah Yusuf ini bukan Nabi Muhammad, Bang. Jadi gimana? Memang bukan Muhammad, aduh Tuhan. Bang, yang dimaksudkan Yusuf di situ. Yusuf itu kan tidak hidup sejaman dengan Muhammad. Yang dimaksudkan kata Rob di situ adalah suami dari si perempuan itu sendiri. Iya, si raja itu kan. Iya. Kenapa Yusuf menyebut suami perempuan itu sebagai Robnya? Karena posisi Yusuf adalah orang yang menjadi budak dari suaminya itu. Karena Yusuf itu adalah milik dari suaminya perempuan itu. Dia berkuasa penuh atas diri Yusuf itu. Kalau dia bilang, Yusuf kiri, dia harus kiri. Yusuf kanan, dia harus kanan. Itulah kenapa Yusuf menyebutnya sebagai Robbi. Nah, berangkat dari situ, orang yang dimana dia dikendalikan oleh sesuatu, maka sesuatu itu adalah Robnya. Contoh, umat muslim. Kalau Allah bilang, hei umat muslim, belok kiri. Sebagai muslim yang sejati belok kiri enggak? Manut-manut sama Allah? Iya. Iya. Makanya posisi umat muslim terhadap Allah, Allah adalah Robnya. Tapi apakah hanya Allah yang ditaati dan dipatuhi oleh umat muslim? Bukan hanya Allah, tapi juga Muhammad. Karena tidak mungkin Anda patuh sama Allah tanpa patuh sama Muhammad. Bisa nggak muslim patuh sama Allah tanpa patuh sama Muhammad? Bisa nggak? Karena yang menyuruh patuh kepada Nabi Muhammad itu Allah sendiri, Bang. Nah itu artinya Allah menyuruh supaya kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Yang menyuruh itu Allah sendiri. Sekalipun saya percaya Allah itu karangannya Muhammad sendiri. Gitu. Sama itu Bang dalam kekristenan. Siapa yang menyuruh mempertuhan Yesus itu? Siapa yang menyuruh menaklukkan diri kepada Yesus? Bapa di sorga sendiri. Karena ketika kita menaklukkan diri mempertuhan Yesus, sebenarnya secara otomatis kita mempertuhan Bapa di sorga. Makanya barang siapa yang taat tunduk kepada Yesus, sesungguhnya dia sedang tunduk dan taat kepada Bapa di sorga. Barang siapa yang dikendalikan oleh Roh Kudus, sesungguhnya dia sedang dikendalikan Bapa di sorga. Makanya ada istilah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3, tetapi ketiga ini adalah 1. Kalau di antara ketiganya itu siapa yang paling prioritas dalam menentukan sesuatu, Bang? Prioritas gimana? Kalau dalam Bible dikatakan kepala dari gereja adalah Kristus. Dan kepala dari Kristus adalah
the God, Bapa di sorga. Jadi sebenarnya ketika Anda mengatakan, kenapa kau Tuhankan 3? Sebenarnya kau menuhankan 2, itu loh. Tapi kami tidak pernah mengakui, Bang, bahwasanya kami menuhankan Iya, 2. karena kalian sudah ketutup, kalian sudah sama lemak sapi. Sama lemak kambing, kepala kalian. Gitu loh, Bang. Jadi betapa indahnya kalau kita saling memahami gitu loh. Jadi besok-besok tujuan saya membuat diskusi ini supaya orang muslim itu besok nggak ngomong lagi, jangan kau menuhankan manusia. Sesungguhnya itu terjadi pada diri kalian. Kalian menuhankan manusia, menjadikan manusia sebagai rob kalian. Namanya Muhammad. Nah, makanya saya bilang, wahai umat muslim, berhentilah kalian mempertuhan Muhammad. Mulai sekarang, yang harus kalian pertuhan itu adalah Yesus. Supaya apa? Supaya kalian tidak berada di dalam kesesatan yang nyata. Coba, kalau kalian mempertuhankan Muhammad, akhirnya kalian berangkat ke Arab, mencium-ciumi sebongkah batu di sana. Kalau kalian mempertuhan Muhammad, akhirnya hidup kalian begini-begini, begini, terus begini. Padahal kalian nggak tahu itu apa. Itu akibat dari kalian mempertuhan Muhammad. Menghambakan diri kalian kepada Muhammad. Menaklukkan diri kalian kepada Muhammad. Melakukan hal-hal yang mubazir. Batu dicium-cium. Batu dilempar-lempar. Coba kalau kalian mempertuhan Yesus. Kalian tidak akan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip mubazir seperti itu. Hal-hal dalam tanda kutip ini, mohon maaf ini. B-D-O-O-O, B-O-D-O. Cobalah Bang, saya tanya. Cium-ciumin batu buat apa? Kenapa batu dicium-ciumin? Jauh-jauh ke Arab Saudi. Nabung puluhan tahun. Ngantri puluhan tahun. Sampai sana cuman suruh nyium-nyiumin sebongkah batu. Mendingan ke rumah gua aja, Bang. Batu juga meja dapur. Maksud saya begitu, Bang. Supaya kalian berhenti memperbudak diri kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepada Allah dan Muhammad. Mulai sekarang, kalian harus menghambakan diri kalian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin kita menghambakan diri kepada Bapa di surga tanpa kita menghambakan diri kepada Yesus. Tidak mungkin kita patuh kepada Bapa di surga kalau nggak patuh kepada Roh Kudus. Ada ungkapan yang sangat menarik dan memberikan pengertian yang sangat sederhana bagi kita. Dari Bapak Reformasi Kristen bernama Martin Luther. Beliau berkata begini, Dia yang kepadanya hatimu melekat dan yang kepadanya engkau menundukkan diri, menaklukkan diri, dan menaatinya sepenuhnya, tanpa ada daya dan upaya untuk membantah atau menolak atau melawan. Sebenarnya itulah Tuhanmu. Dari opini atau pemikiran Martin Luther ini, jelaslah bagi kita, walaupun dalam pengertian dan pemahaman kita ada satu sikap yang ngotot menolak bahwa sesuatu atau seseorang itu menjadi Rob atau Tuhan bagi kita. Tetapi ketika realita kenyataannya, kita tunduk, patuh, taat secara mutlak, mengabdikan diri kepadanya sepenuhnya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang,
sesuatu atau seseorang itu sebenarnya dalam realita kenyataan kehidupan sudah kita jadikan sebagai Rob atau Tuhan bagi kita. Itulah yang dijelaskan oleh Bang Edis TV, tetapi kelihatannya saudara kita Ali Al-Manak selalu berupaya untuk menghindar dengan apa yang telah dijelaskan oleh Edis TV. Hal itu bisa terjadi oleh karena tidak atau kurang memahami definisi atau arti menuhankan atau merobkan seseorang atau sesuatu. Ketika ditanya dengan sangat jelas, apakah Anda tunduk, patuh, taat, menaklukkan diri sepenuhnya atau seutuhnya tanpa ada maksud untuk memberontak, melawan atau membantah pribadinya atau ajarannya? Maka jawabannya, kami tidak berdaya untuk menolak atau melawan atau membantahnya. Kalau demikian, dari segi definisi atau pengertian yang sangat mendalam, maka sadar tidak sadar, sebenarnya seseorang telah menuhankan sesuatu atau merobkan sesuatu. Bahkan bisa juga menuhankan seseorang atau merobkan seseorang. Tadi Bang Edis TV menjawab terkait dengan Muhammad tidak pernah diyakini atau dimengerti, dipahami orang-orang Muslim sebagai anak Tuhan. Sedangkan Yesus itu anak Tuhan. Yang sebenarnya bukan anak Tuhan. Karena Tuhan merujuk kepada Yesus adalah gelar jabatan kepenguasaan. Tidak mungkin gelar jabatan kepenguasaan memiliki anak. Yang benar adalah anak Bapa. Itu sebabnya Yesus disebut di dalam Alkitab sebagai anak tunggal Bapa. Tentu hal itu tidak terkait dengan makna biologis atau arti seksual. Sebab Bapa itu roh, maka sebutan anak tunggal Bapa merujuk kepada Yesus sudah pasti tidak terkait dengan hal yang biologis, karena Bapa itu bukan laki-laki, bukan perempuan, dan bukan juga banci. Sebutan anak Bapa kepada Yesus itu terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika firman itu turun dari sorga, ketika firman itu keluar dan datang dari Allah, hal itulah yang dimaksud dan diartikan Yesus sebagai anak Bapa.